Ya, seberapa kuat posisi Sambo di kepolisian dan kenapa Jenderal Bintang 2 mempunyai pengaruh yang sangat besar? Kami akan membahasnya bersama mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, sehat. Selamat sore Pak Bapak, selamat sore Pak Mahfud. Ya, kami akan langsung bertanya ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau menurut Anda seberapa kuat sosok Verdi Sambo di kepolisian, dan benarkah narasi yang menyebut bahwa Verdi Sambo ini dinilai sangat berpengaruh, Pak Susno? Dari struktur organisasi, jabatan dia jabatan bintang 2 ya, berarti cukup tinggi dari segi pangkatan. Di atas itu bintang 3, terus bintang 4. Terus dari segi struktur posisi di jabatan, dia berada pada jabatan yang strategis, bukan sembarang bintang 2, karena ada bintang 2 staf ahli, ada bintang 2 sebagai wakil apa gitu. Dia kan posisinya adalah kepalanya atau bosnya polisi, karena Propam itu membawahi pengamanan internal, membawahi propos gitu. Jadi semua orang yang bersalah, melanggar kode etik dan sebagainya, melanggar pidana dan sebagainya, dialah yang menangani, melanggar disiplin segala macam. Baru nanti dia pilih mana yang dipidanakan, mana yang di kode etika, dan kira-kira kalau bahasa hariannya dia bisa menentukan hitam putihnya orang. Dan kalau ada laporan tentang perilaku polisi dan sebagainya, dia bisa memeriksa, memanggil, kemudian hasil pemeriksaannya langsung dilaporkan pada Kapolri. Bisa seseorang mulai pangkat jenderal sampai ke bawah dicopot jabatannya. Jadi ya strategis ya, orang takut gitu. Tapi Pak Susno, apa yang membuat Verdi Sambo ini begitu kuat? Satu, karena posisinya ya. Kedua, karena dia cukup lama di situ, ya mungkin jaringannya. Kan orang kan lama di suatu jabatan, kemudian dia kan bisa mengatur gitu, mengusulkan si A di sini, si B di sini, dan seterusnya, ya jadi kuat gitu. Karena jaringannya kan ada di mana-mana gitu. Ya itu sudah lumrah ya. Iya, terkait jabatannya sebagai Kadif Propam, apakah artinya Pak Verdi Sambo ini juga mengantongi rahasia atau hal lain dari anggota Polri lainnya? Iya jelas, dia ngantungi, tetapi untuk siapa dan jabatan apa gitu. Tapi dia tidak bisa mencopot ataupun menghukum dan sebagainya, harus ke Kapolri. Dia melapornya ke Kapolri, tergantung Kapolri percaya apa tidak sama laporannya, di cross check apa tidak laporannya. Demikian juga dengan posisinya yang kuat itu, orang yang menempati jabatan itu amanah apa enggak gitu. Kalau jabatannya dia itu disalahgunakan, ya menjadi membahayakan dan menakutkan. Sebenarnya bukan jabatan Propam saja yang menakutkan itu, karena polisi kan selaku pengoperasikan hukum gitu kan. Jabatan Kabareskrim, jabatan Kapolda, manakala dilakukan dengan tidak amanah, tidak bertanggung jawab, dan kurang pengawasan, ya tentu nyeleweng gitu. Baik, kita ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, menurut Anda apa yang membuat Verdi Sambo ini Jenderal Bintang 2 rasa bintang 5? Ya, cara saya melihat kewenangannya memang sangat besar, sama seperti disampaikan Pak Susno tadi. Posisi Kadif Propam ini sangat strategis sekali, karena laporan itu langsung kepada Kapolri. Karena dengan posisi sebagai Kadif Propam, sebagai penegak hukum di internal, ini bisa berbuat apa saja, dalam arti bisa bisa sudah menjadi rahasia umum. Kalau di kepolisian ini sudah sering kali terjadi transaksi pasal-pasal gitu. Demikian juga di Kadif Propam ada juga transaksi pasal-pasal terkait pelanggaran etik
seperti itu. Orang bisa dinaikkan masuk ke pidana atau cukup jadi etik saja gitu. Hal-hal seperti ini sudah terus terjadi di kepolisian. Salah satunya memang karena peraturan Kapolri sendiri tidak tegas dalam mengatur itu. Padahal sebagai penegak hukum dan penegak hukum sipil, seharusnya Polri ini harus tunduk pada aturan KUHP dan KUHAP gitu loh, bukan di etik saja. Karena Kadipropam sebagai penegak aturan etik di internal dan sebagai pengemban peraturan Kapolri terkait etik ini, akibatnya yaitu tadi bisa transaksional seperti itu, dan ini sangat berpengaruh sekali. Orang mau naik pengen sekolah harus ada rekomendasi dari Kadipropam misalnya seperti itu. Kalau dia ada catatan-catatan khusus, ya pasti dicoret. Dia mau naik jabatan seperti apa, bisa saja dinaik turunkan seperti itu gitu loh. Makanya memang yang paling penting adalah bagaimana pengawasan di kepolisian ini. Pengawasan diserahkan kepada Kapolri langsung tentunya sangat berat sekali karena beban Kapolri sangat luas. Makanya harus ada lembaga-lembaga yang membantu Kapolri untuk melakukan pengawasan di internal ini. Kalau tidak, kewenangan yang sangat besar itu akan memunculkan penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Makanya sama seperti tiga faktor kriminalitas. Anggota kepolisian itu banyak yang jujur loh, tapi karena ada kesempatan, kewenangan yang luas, akhirnya muncul hal pelanggaran-pelanggaran itu, seperti itu. Ya. Baik, Pak Susno, Pak Mahfud MD juga menyebutkan bahwa Ferdy Sambo memiliki kerajaan sendiri. Apa yang bisa Anda cermati terkait pernyataan tersebut dan sejauh mana kerajaan Sambo ini menghambat kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Iya, kok putus suaranya? Baik, Halo? Pak Susno, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Sambo memiliki kerajaan sendiri. Apa yang bisa Anda cermati terkait pernyataan tersebut dan sejauh mana kerajaan Ferdy Sambo bisa menghambat kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, pertama saya setuju dengan Pak Bambang dan setuju dengan Pak Mahfud ya, bahwa kekuasaannya besar karena posisi strategis disalahgunakan untuk membangun jaringan dengan cara menunjuk siapa yang like and dislike sehingga dia bisa menempati posisi tertentu. Berarti orang yang ditempatkan dengan rekomendasi dia kan menjadi jaringan dia. Kekuasaannya besar sekali. Nah, bagaimana mengamati tentang jaringan kerajaan? Nah, kalau jaringan kerajaan itu yang dimaksud adalah jaringan dia ke bawah sehingga dia bisa berbuat apa saja, di-yeskan oleh bawahannya, itu bisa saja terjadi. Maka saya katakan jabatan yang strategis ditempati oleh orang tidak amanah. Satu yang saya garis bawahi dari Pak Bambang, perlu pengawasan. Pengawasan internal sudah ada namanya inspektorat. Di luar ada yang namanya Kompolnas, ada juga Komisi 3, dan polisi kalau ditanyakan dia tunduknya pada hukum. Itu dari sejak dulu. Tetapi untuk rekayasa ini jalan terus. Yang sekarang rekayasanya korbannya nyawa, darah dan air mata. 12 tahun yang lalu korbannya saya dicopot jabatan dan dipenjarakan dengan dibuatkan kasus. Dan ini tidak menutup kemungkinan 5 tahun, setahun ke depan siapa? Bisa saja kok, saya bintang 3 aja bisa kok. Nah, jadinya karena itu mumpung momentum ini sudah mengorbankan satu nyawa, jangan sampai kehilangan momentum. Besi di tempat itu mumpung masih panas. Perlu dibangun suatu pengawasan seperti KPK punya pengawas di luar, Dewan Pengawas. Hakim punya pengawas namanya Komisi Yudisial. Nah, Polri tanda tanya. Sehingga perlu kita bentuk Dewan Pengawas yang bisa mengawasi. Apa kita memperkuat Kompolnas, dikeluarkan dari yang sekarang, dibentuk dengan undang-undang, punya kekuasaan, bisa memeriksa mulai dari Kapolri sampai dengan pangkat terendah, dan bila perlu ada di wilayah, di Polda, di Polres, dipilih oleh DPR, dan orang-orangnya
dipilih orang-orang dari luar Polri yang betul-betul punya Baik, oke, integritas dan bersih. Baik, baik. Terakhir Pak Bambang, menurut Pak Bambang, mungkinkah akan ada serangan balik dari Sambo CS begitu terkait dengan pengungkapan fakta ini? Ya, problemnya kelompok-kelompok di internal kepolisian ini kan banyak, apalagi dalam jaringan yang sudah terbentuk, ini sangat mengakar sekali. Relasi kuasa, relasi politis, relasi kultural, itu ada, fakta-faktanya ada di lapangan seperti itu. Pak Bambang, Jadi, ya, maaf sebelumnya Pak Bambang dan Pak Susno tahan dulu karena kita akan jeda dan kita akan lanjutkan dialog usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.